sekali kita dengar hadis yang menerangkan amal yang ditinggalkan ketika anak Adam meninggal dunia yang selalu mengalir manfaat keselamatan bagi yang meninggal dunia, mengalir jaminan keselamatan dari Allah atas amal-amalnya ketika sudah meninggal dunia. Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min salasin sedekahun jariyah aw ilmin yuntafa'u fi wa walidin sholihin yad'u lahu. Apabila anak Adam atau manusia yang sudah meninggal dunia yang selalu mengalir manfaat dari amal di dunianya untuk keselamatan mereka ketika sudah mati, ada 3 perkara. 1, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah itu pemberian, jariyah itu mengalir. Jariyah itu sifat air, seperti air mengalir. Pemberian yang mengalir. Nah, sedekah jariyah ini ada kalanya jasa dari seseorang, jasa atau amal seseorang yang dulu belum mengenal kemurnian tauhid. Amal seseorang yang meninggal dunia sebelum mengenal tauhid murni. Jadi dalam hal ibadahnya masih kalau kata umumnya masih syariat, masih menyembah agama, masih menyembah ilmu atau menyembah bendera. Bagi orang yang pernah beramal, lalu dikasih amal meninggal dunia. Setelah amal meninggal dunia dan yang dikasih amal oleh Allah tiba-tiba diperjalankan menjadi orang yang beriman. Misalnya kita semua sekarang sudah beriman. Saat ini kita sudah beriman. Jadi kita mengingat masa lalu, saya pernah dikasih makan tetangga saya pernah dikasih uang oleh misalnya siapapun yang kita merasa hutang jasa, yang kita merasa pernah hutang jasa. Ketika kita memohon ke Allah, ya Allah selamatkan mereka, dia, si A, si B, si C, si D, mereka pernah berjasa memberi jariyah kepadaku, walaupun hanya nasi satu pulut lah, 1 suapan. Tapi di situ diri kita yang sudah beriman ini mengenang jasa mereka. Otomatis jariyah mereka pun karena iman dari yang pernah dijariahi menjadi jariyah mereka bisa untuk menjadi jaminan keselamatan mereka yang meninggal dunia. Misalnya Romo Aryo ingat dulu pernah disayangi entah itu tetangga atau siapapun. Sekarang sudah beriman. Nah, jariyah mereka kepada orang yang beriman ini loh bisa menuai buahnya dari jariyah yang sudah diberikan oleh Allah, bisa mensyafaati. Begitu juga
dengan orang-orang yang meniru tauhid para rasul, ulama para rasul, anbiya. Karena yang dinamakan ulama kan orang yang mengenal Allah, diberi oleh Allah ilmu untuk mengenal Allah, itu alim ulama, yaitu orang-orang yang mewarisi tauhid para rasul, otomatis juga oleh Allah diberi kelebihan untuk bisa mensyafaati orang-orang yang berjasa pada orang iman tersebut. Jadi kalau ada pendapat, tapi itu terserah, bahwasanya orang berpendapat penghuni neraka lebih banyak daripada penghuni surga, itu karena yang berkata orang bingung. Mengukur Allah belum kiamat kubro, masih dikubur di akhirat, di alam akhirat pertama, yaitu alam kubur, itu masih bisa tertolong oleh iman orang yang pernah ditolong oleh mereka. Ini walaupun orang lain, apalagi kepada orang tua kita, leluhur kita. Jadi pemberian sedekah ini pemberian yang mengalir menuju keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Sesuai janji Allah dalam Al-Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Rabbana, Allah zat yang maha melihara kita, Allah memelihara, pernah dipertemukan dengan orang-orang yang pernah berjasa kepada kita. Lalu ighfir lana, ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Wali ikhwanina, dan orang-orang yang menyaudara, dengan saya. Itu dengan jasa-jasa mereka. Sabakuna yang sudah mendahului saya menghadapmu ya Allah. Dengan apa? Bil iman, imanku. Dengan imanku ya Allah. Iman oleh Allah mampu dijadikan jembatan untuk keselamatan orang-orang yang kita sayangi, dengan syarat mereka di waktu meninggal dunia belum pernah mendengar kemurnian tauhid sebelum munculnya ulil amri minkum. Dengan syarat mereka belum pernah mendengar tauhid murni. Lalu sedekah jariah lagi, sedekah pemberian jariah yang mengalir untuk keselamatan menuju Allah. Ketika Mbah pada tempat ibadah jelas tempat ibadah itu menyembah sebuah tradisi agama, menyembah nafsu, menyembah yang maha kuasa. Jadi ketika kita memberikan sedekah jariah harus jelas mengalirnya, karena di situ sedekah jariah yang sifatnya mengalir kepada Allah. Jadi harus jelas. Kalau sedekah jariah mengalirnya pada sebuah nafsu, ya saya nggak berani tanggung jawab. Semua kembali ke Allah. Antara diterima dan tidaknya kembali ke Allah. Seumpama sekarang sudah terjadi seperti itu, kembalikan ke Allah. Ya Allah, memang saya jariah dulunya, saya jariah itu yang saya tahu itu untukmu ya Allah. Karena belum tahu. Jadi sekarang innalladzina amanu, setelah iman waladina hajaru. Memang Allah memperjalankan iman kita dulu, percaya bahwa tempat ibadah itu
asli, saya tahu niat Anda untuk sedekah untuk menuju Allah. Belum terbuka wacana tauhid bahwa jariah kita belum oleh Allah belum diperkenalkan bahwasanya dulu kita waktu jariah agama itu seakan-akan Allah, amal itu Allah, ibadah itu sama dengan Tuhan, itu kan belum kenal. Kalau sudah terlanjur kembalikan ke Allah, memang dulu saya belum kenal ya Allah. Apa jariahnya nggak diterima? Diterima. Tinggal yang di kulub kumroin, waktu lu kemasan ini, tinggal yang menerima ini yang bertanggung jawab. Yang menerima jariah yang bertanggung jawab. Misalnya ada orang jariah tanah untuk tempat ibadah atau untuk pendidikan agama. Ternyata untuk kepentingan pribadi, yang menanggung beban jariah dari orang yang hibah atau sodakoh tanah adalah yang menempati. Berarti tidak bisa dipercaya oleh Allah. Jariah untuk urusan ke Allah ternyata untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau sudah mengetahui makna dari jariah itu kita memberikan apapun mengalir untuk tujuan menuju Allah, bukan untuk selain Allah. Masa lalu itu sudah lewat. Untuk saat ini ibadah, amal itu harus jelas. Biar nggak buta. Melek. Arahnya kemana? Mengalir ke tujuan sebuah kepentingan kelompok apa mengalir untuk fasilitas menuju Allah. Harus jelas. Kalau memang sedekah jariah kita mengalir pada fasilitas yang benar-benar untuk kepentingan menuju Allah, ketika kita meninggal dunia, itulah amal yang tidak putus menjadi jaminan keselamatan kita ketika kita meninggal dunia. Di sini saya hanya menjabarkan makna dari jariah. Jariah itu mengalir. Lalu masuk lagi secara dalam. Itu tadi ukuran kita memberi berupa materi. Sedekah jariah atas nama berupa materi. Sekarang sedekah jariah berupa jiwa. Kita semua diperjalankan oleh Allah dengan takdir masing-masing berfungsi mengalirkan hidupmu untuk menuju Allah, untuk kepentingan persaudaraan menuju Allah. Untuk kepentingan persaudaraan menuju Allah dengan segala kemampuan, dengan segala amanah yang diberikan oleh Allah diri. Mampu memberikan tenaga, tenagamu. Mampu dengan kata-kata, kata-katamu. Itu pun bisa menjadi jariah. Bahkan dalam Al-Quran pun ada ayat yang mengatakan kata-kata pun itu lebih afdol daripada yang berupa materi. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha ada. Ucapan yang ma'ruf itu membawa kedamaian. Ucapan yang membawa kedamaian untuk berketuhanan, ma'ruf. Bagus menurut Allah. Kalau dalam ayat yang lain wa'asiruna bil ma'ruf.
ke pernikahan, gaulilah istrimu, maksudnya gauli itu ya hubungan rumah tangga, bil ma'ruf. Di situ ma'ruf bagus menurut bukan bagus menurut diri kita atau orang lain. Jadi ma'ruf dalam artian adalah sesuatu yang baik yang diakui oleh Allah. Ucapan yang menurut dinilai oleh Allah ma'ruf baik, khairun itu lebih baik min sodakotin daripada bersedekah sebuah pemberian ya bauha ada diikuti dengan harapan semoga saya dapat pahala. Jadi ada itu ada unek-unek. Pak Sumandi jariah saya kok gak diumumkan di jariah saya. Tidak lolos seperti orang ke WC gitu loh. Masa jariah saya kok gak kelihatan sama sekali ya. Lebih baik ucapan kalau ma'rufun wa maghfiratun dan sifat pengampun, sifat pemaaf, khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Nah, sifat pemaaf di sini itu urusan dalam. Sifat pemaaf urusan dalam. Maksudnya seperti ini. Pemaaf sifat dalam kita boleh nggak percaya dengan orang. Kita boleh curiga dengan saudara. Tapi hati jangan kotori persaudaraan. Hati jangan kotori persaudaraan. Kalau nomor maghfiratun. Hati selalu memaafkan saudara, keluarnya waktu waspadaan tetap dijaga. Kembali lagi ke sedekah jariah. Jadi apapun kemampuan yang diberikan oleh Allah pada diri kita, khairun nas ma'anfa'un nas. Sebaik-baik manusia yang bisa dipercaya oleh Allah untuk menolong orang lain, termasuk menjembatani orang yang menurut Allah. Ini bab jariah. Bab jariah. Jadi saya ulangi lagi, jariah yang pertama adalah jasa. Jasa orang-orang yang sudah meninggal dunia kepada orang yang beriman. Ketika orang yang kita jariahi, yang dijariahi ingat, bahkan kadang-kala daya ingat kurang lalu dijamah, ya Allah selamatkan orang-orang yang pernah berjasa kepadaku. Allah tahu kok siapapun yang kita harapkan untuk diselamatkan. Lalu untuk saat ini kita mengeluarkan harap benda harus jelas, mengalirnya asli jelas Allah. Itu amal yang tidak putus untuk jalan keselamatan kita. Lalu jariah sedekah memberikan semua kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk menyayangi sesama saudara. Dengan kemampuan apapun. Saudara jariah sudah apa ilmu yutabi ilmu atau ilmu yutafa'u yang bisa memberikan manfaat. Nah, di sini ya kepada apa yang kita temui dengan ilmu.
Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Ilmu yang bermanfaat itu yang gimana sih? Sholat. Ini versi saya dari pengetahuan oleh Allah kepada saya. Saya tidak memakai versi orang lain. Jadi di sini saya menulis Arab untuk meringankan beban saudara-saudara yang menurut saya tertipu dengan tulisan Arab. Akhirnya sengsara karena salah, kurang tepat dalam memahami bahasa Arab tolabul ilmi. Tolab dalam kitab Soroh bermakna litolbi itu membedah. Umumnya dimaknai menuntut ilmu. Ini yang menyengsarakan kita. Akhirnya ketika kita beragama, berhubung ini dimaknai menuntut ilmu itu fardhu wajib, akhirnya kita diwajibkan mempelajari ilmu agama. Akhirnya kita terdoktrin dari kecil dan kita pun mengajarkan anak-anak kita secara refleks tuntutan agama. Padahal tolak di sini membedah al-ilmi ismnya makrifat. Rasulullah nggak mungkin mengarahkan umatnya tidak untuk menuju Allah. Makrifat artinya khusus untuk menuju Allah. Maksudnya di sini isinya mufrad, bedahlah semua pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepadamu dari perjalananmu mulai lahir sampai sekarang, bedah untuk alim mengenal Allah. Nggak ada tuntutan. Allah nggak pernah menuntut hamba-hamba. Allah nggak pernah menuntut manusia. La yukallifun nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah menuntut illa wus'aha kecuali pada kapasitas masing-masing. Inilah yang menyengsarakan anak-anak kita. Akhirnya anak-anak kita jerumuskan pendalaman agama. Karena menuntut ilmu itu wajib, kamu harus gini. Harus hafal ini, harus hafal ini. Harus hafal caranya gini. Kalau mau menghadap Allah itu harus hafal ini teori. Botak kepala. Domor mana? Botak. Soro. Kamu Arya Petili kalau ngapal lagi. Bingung, tapi nggak jelas tujuannya. Semua arahnya untuk mendukung sebuah kelompok, terutama kelompok agama. Nanti masuk agama A, masuk pada bendera ini. Ada tuntutan lagi karena menggunakan dasar kata ini. Tolak ini loh, dimaknai menuntut. Bukan menuntut, tapi membedah diri kita dengan segala pengetahuan untuk menghadap Allah. Litolbi, membedah, bukan menuntut. Jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang tafaudi, semua ilmu yang diberikan oleh Allah memberi manfaat kita untuk dekat ke Allah. Itulah jariyah, amal perbuatan yang tidak putus pahalanya.